Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Box Suwili. Tema khotbah minggu ini adalah jaga sikap hati dan jaga ucapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa hati adalah tempat di mana berkumpul semua keinginan, hasrat, kemauan yang pada akhirnya mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau lakukan dan termasuk yang mau kita ucapkan. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya tidak tercemari dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Apa yang tertanam di dalam hati setiap orang akan memberikan dampak bagi kehidupan orang tersebut. Baik itu dampak yang mendatangkan kebaikan atau dampak yang bisa mendatangkan kebinasan hidup seseorang. Di dalamnya termasuk hidup orang percaya. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita sebagai orang percaya untuk terus mengoreksi sikap hati kita, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita tidak mau memberi waktu khusus untuk memeriksa hati kita. Padahal dari sikap hati tersebut akan terpancar kepribadian setiap orang. Apakah sudah sama dengan pribadi Kristus atau masih sama dengan orang-orang dunia? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu tidaklah mudah. Karena sudah terlalu lama kita dididik oleh dunia ini. Sehingga hati kita sudah terlanjur dipenuhi dan dicemari dengan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, kalau hati sudah dipenuhi dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka yang akan terlihat dari karakter kita, perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita adalah semua hal yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Menjaga hati untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan itu perlu perjuangan, tidak mudah memang. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang bisa membuat sikap hati kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bisa memberi waktu khusus untuk duduk diam dan mengoreksi sikap hati kita. Bahkan itu harus dilakukan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam dalam hari-hari hidup kita. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Nah, firman Tuhan katakan di dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, kita tidak bisa hidup dalam Kristen palsu. Di hari Minggu, Anda terlihat sangat kudus. Anda menjaga perkataan Anda. Lalu di hari-hari biasa, Anda menggunakan mulut Anda untuk mengucapkan kata-kata yang memarah-marahi orang, mengata-ngatai orang, atau mengutuk orang lain. Saudara, bertobatlah. Waktu Tuhan terbatas buat kita semua. Dan kita harus tahu bahwa kedatangan Yesus sudah teramat-amat singkat. So, kita harus jaga hidup kita dengan menjaga sikap hati kita dan kita menjaga perkataan kita. Katakan amin. Jadi perlu bagi setiap orang percaya untuk memberikan waktu khusus untuk merenung setiap sikap hatinya. Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Memulainya dari mana? Nah, saudara, untuk menjaga hati dengan penuh kewaspadaan maka harus dimulai dari detik pertama saat kita terbangun dari tidur. Di situ sebagai orang percaya, kita harus menjaga hati kita dengan cara duduk diam di kaki Tuhan dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Untuk menjaga perkataan dan bersyukur kepada Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita, lalu meminta kepada Tuhan untuk memampukan kita menjaga setiap ucapan yang keluar dari lidah bibir mulut kita sepanjang hari yang akan kita jalani. Kalau ini yang kita lakukan, maka sebelum mengeluarkan perkataan kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, atau bahkan kepada pembantu di rumah, dan juga kepada orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita berada, kita akan sangat waspada di dalam berkata-kata. Katakan amin. Hal ini sangat perlu. Karena seringkali akibat kita tidak menjaga hati dengan waspada, maka di menit pertama saat kita bangun tidur pun perkataan kita sudah bisa melukai orang lain, menyinggung orang lain, membuat orang lain bisa berbalik membenci kita. Atau bahkan dengan perkataan yang kita ucapkan bisa membuat orang lain menghujat Tuhan. Dan ini semua membuat kita tidak bisa menjadi orang percaya yang benar-benar hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin.
Ingat sekali lagi bahwa sebagai orang percaya kita terpanggil untuk hidup menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang. Atau menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Sehingga kita harus menjaga hati ini dengan penuh kewaspadaan. Supaya dengan perkataan yang kita ucapkan, orang lain terhibur di saat ia di dalam keadaan susah. Orang lain dikuatkan di saat imannya sedang lemah. Orang lain memiliki lagi pengharapan di saat ia sedang putus asa. Bahkan orang lain merasa diberkati di saat ia sedang bimbang. Dan bila itu yang kita lakukan, maka Allah Bapa di sorga akan tersenyum melihat kita hidup sebagai anak-anaknya yang menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya, serta memuliakan namanya. Katakan amin. Itulah kenapa firman Tuhan ingatkan kita. Supaya sebagai orang percaya, supaya kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Inilah yang firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 19-21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengan kebenaran ini, biarlah kita mulai untuk mengoreksi setiap sikap hati kita. Katakan amin. Kita mulai menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Tujuannya supaya jangan sampai pada akhirnya kita binasa. Karena ini adalah hal yang sangat mengerikan. Yakobus 1 ayat ke-26 firman Allah berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, Yakobus mengatakan sia-sialah kita beribadah jika kita tidak sanggup mengekang lidah dalam mengeluarkan perkataan. Hal itu dikatakan sama artinya dengan menipu diri sendiri. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ada banyak sekali Amsal yang memberikan peringatan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Salah satunya adalah Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, semakin banyak kita berbicara, semakin besar pula kemungkinan untuk mengeluarkan perkataan yang mendatangkan pelanggaran. Hati-hati dengan ucapan kamu. Ketika kita tidak mampu mengendalikan ucapan, kita akan mudah terjerumus ke dalam percakapan yang mengarahkan kita kepada dosa, gosip, atau dosa kesombongan, ceroboh dalam berkata-kata, mengumpat, dan sebagainya. Semua itu bisa dengan sangat mudah keluar dari mulut kita ketika kita tidak punya kendali terhadap apa yang keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita mengenai pentingnya menjaga perkataan. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, jangan sampai ketika kita menghadapi penghakiman nanti, kita akan dihadapkan pada daftar panjang perkataan sia-sia yang pernah kita ucapkan selama kita hidup. Seringkali kita mati-matian menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku kita, namun mengabaikan soal mengeluarkan perkataan ini. Tidak berhati-hati dalam bercanda, kurang awas dalam berbicara. Semua ini nanti harus kita pertanggungjawabkan. Apakah kita mempergunakan mulut untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur dan memberkati orang lain, atau semua yang keluar hanya sumpah serapah dan lain-lain yang sia-sia sifatnya? Mulut letaknya sama, namun dari mulut yang sama bisa keluarkan keduanya, baik berkat maupun kutuk. Tertulis di Yakobus 3 ayat 10. Ini harus kita cermati dengan baik agar segala ibadah kita jangan menjadi sia-sia. Yang mengerti katakan amin. So, kesimpulannya dari khotbah minggu kali ini, saya mau sampaikan, saudara, menjaga sikap, tingkah laku, dan perbuatan itu baik. Namun, jangan lupa bahwa ada bahaya yang mengancam lewat mulut yang tidak terjaga. Kita diingatkan untuk terus menjaga hati, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat ke-34b. So, berhati-hatilah ketika saudara berbicara. Jangan terlalu banyak mengumbar omongan, karena cepat atau lambat omongan kita bisa menyinggung orang lain. Ini tentu bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tidak boleh bercanda. Namun, hendaklah kita selektif dan bijaksana dalam mengeluarkan perkataan.
Pakailah mulut untuk memperkatakan firman Tuhan, bersyukur dan memberkati orang lain. Katakan amin. Saudara, jaga sikap hatimu dan jaga ucapanmu. Hiduplah menjadi berkat. Katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini lewat khotbah minggu ini kami belajar banyak hal tentang jaga sikap hati dan jaga ucapan. Tuhan Yesus, mari ajar kami untuk berkata-kata dengan hikmat. Ajar kami untuk menggunakan perkataan yang memberkati. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kami adalah ucapan yang memberkati. Kami rindu menggunakan mulut kami untuk berdoa, bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap bapak-bapak di rumah-rumah. Jadilah suami-suami yang baik. Pakai mulutmu untuk memberkati istrimu. Pakai mulutmu untuk membawa keluargamu untuk bersama-sama berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Kami berdoa buat ibu-ibu di rumah-rumah. Tuhan, buat setiap istri-istri yang baik. Jadilah istri yang bijak, menggunakan kata-kata dengan baik untuk memberkati suami dan anak-anak. Tuhan, kami berdoa, biarlah ibu-ibu yang mengikuti khotbah minggu ini diberkati. Mereka menjadi ibu yang bijak, ibu yang lembut, ibu yang memberkati. Dan sungguh mereka adalah ibu-ibu yang terus bisa menguasai diri, menahan diri dalam berkata-kata. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak. Biarlah semua anak-anak di rumah-rumah lewat khotbah minggu ini mereka diberkati. Mereka menjaga sikap, menjadi anak-anak generasi penerus, generasi Yeremia yang boleh memberkati kedua orang tua mereka dan memberkati teman-teman mereka di sekolah, di kampus, dimanapun mereka berada. Bapak, terima kasih buat semua anak-anak muda yang boleh mendengarkan khotbah minggu ini. Mereka juga diberkati Tuhan dan memiliki karakter Kristus dan diberkati di pekerjaan, di usaha, di apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan Yesus jadikan berhasil. Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini kami mau lebih berhati-hati. Kami mau menjaga sikap hati kami dan kami mau menjaga ucapan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemurahan akan mengiringi